Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boga Fitintoro dengan NIM 444-323-0083 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas bakso ikan yang saya buat. Nah, pendahuluannya di sini bakso ikan merupakan makanan populer di Indonesia yang umumnya terbuat dari daging sapi atau ayam. Nah, ini bakso juga bisa berbahan dasar mulai dari ikan karena dengan kandungan tinggi protein, rendah lemak, serta kaya omega 3 sehingga bisa menjadikan makanan sehat. Olahan bakso ikan juga dapat membantu meningkatkan nilai tambah hasil laut dan mendukung perekonomian nelayan. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, bakso ikan menjadi alternatif yang menarik sebagai makanan siap saji maupun produk beku dengan strategi pemasaran dan inovasi yang tepat untuk produk ini. Karena bakso ikan ini mengandung manfaat ekonomi dan gizi yang baik bagi masyarakat luas. Selanjutnya mungkin ini logo dari produk bakso ikan yang saya buat. Selanjutnya sini ada pembahasan awal itu customer segment. Kita menargetkan konsumen itu dari konsumen rumah tangga, mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, atau bisa jadi warung makan dan restoran. Value propositionnya itu keunggulan dari produk ini tuh bakso sehat berbahan dasar ikan laut yang segar, kaya protein dan lemak, rasa gurih, khas dan tekstur yang lembut, produk halal dan higienis. Yang seperti yang kita tahu, ikan juga kan mengandung gizi dan protein yang tinggi ya, seperti omega 3 yang bisa mencegah penyakit jantung. Selanjutnya ada channel, yaitu target pemasarannya itu bisa dari penjualan langsung dari outlet atau gerobak, atau pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau bisa juga kita menggunakan WhatsApp, media sosial untuk pemesanannya, distributor ke warung atau restoran juga sebenarnya bisa. Nah, untuk consumer relation-nya, untuk membangun konsumen datang kita lagi itu kita harus dengan layanan dengan ramah, cepat, terus juga mungkin bisa diberikan diskon untuk pelanggan tetap, atau membuat konten edukatif tentang manfaatnya bakso ikan ini tersendiri. Selanjutnya ada revenue stream-nya atau penjualan produknya itu bagaimana. Di sini ada yang seperti kita jelaskan tadi, bisa langsung ke outlet atau gerobak, jadi penjualan ini bisa langsung dari produk bakso ikan. Terus selanjutnya mungkin atau yang bisa jadi kita open PO seperti bakso ikan frozen, itu bisa jadi membuka peluang bisnis kita sebagai yang ingin membuka bisnis bakso ikan, serta kerjasama dengan mitra kuliner. Selanjutnya ada resources seperti bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu ada bahan-bahan ikan segar juga, peralatan produksi seperti mesin penggiling, pencetak bakso juga boleh. Sepertinya kalau emang masih awal-awal, sepertinya dicetak sendiri manual juga tidak apa, dan lain-lain. Terus tenaga kerja pelatih, kita sebagai mungkin yang ingin membuka bisnis bakso ikan ini bisa mempekerjakan orang yang emang sudah ada di bidangnya, yaitu membuat bakso atau menyajikan bakso. Nah, selanjutnya itu ada outlet atau gerobak jualannya sendiri yang buat kita jualan. Selanjutnya ada kayak activity itu produksi dan pemasaran bakso ikan, promosi dan pemasaran, distribusi dan pengiriman, pengolahan, kualitas dan bersih. Selanjutnya ada kayak partnership, mungkin partnership ini kita bisa bekerja sama dengan supplier ikan dan bumbu, jadi
mungkin bisa jatuhnya langganan, kita jadi suppliernya gitu, mungkin bisa harganya lebih murah atau memangkas cost dari pengeluaran. Nanti ada layanan pengantaran makanan online, bisa dari kita open PO nanti kita antar ke konsumen, atau bisa jadi kita bekerja sama dengan GoFood atau ShopeeFood. Nah itu kita masukin nanti, kita bekerja sama dengan mitra tersebut. Terus ada UMKM kuliner lokal, pusat pelatihan kewirausahaan. Terusnya ada cost struktur, itu pengeluarannya ada biaya bahan baku, biaya produksi dan pengemasan. Selanjutnya apabila kita menguasai karyawan, kita harus mengeluarkan untuk gaji karyawan tersebut. Selanjutnya ada biaya promosi dan distribusi. Nah selanjutnya di sini ada analisis SWOT-nya, yaitu strength, kekuatan, yang dimana kita tahu produk yang berbahan dasar ikan ini atau ikan tersendiri ini kan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi ya, seperti omega 3 atau rendah lemak jenuh. Selanjutnya tinggi protein juga. Nah terus harganya terjangkau dan mudah diakses, cocok untuk berbagai segmen pasar. Terus untuk kelemahannya ini, daya tahan produk terbatas juga tidak dibekukan. Nah seperti kita tahu, makanan yang apalagi ikan kan mudah hancur atau mudah rusak ya. Jadi daya tahannya kurang. Terus kurangnya kesadaran konsumen terhadap manfaat buah ikan. Nah ini juga bisa berdampak ke kelemahan kita, karena tidak semua orang itu menyukai ikan. Terus ada peluangnya, juga bisa meningkatkan tren makanan sehat dan halal. Terus potensi ekspansinya ke pasar oleh-oleh atau produk beku. Masuk di Serang ini kan dekat dengan Karanganyar ya, yang bisa kita ketahui. Jadi kayak semisal Serang ini punya khas bakso ikan tersendiri gitu, jadi kayak bisa jadi oleh-oleh. Terus untuk peluangnya, untuk ancamannya ya seperti kita yang ketahui, bakso itu tidak juga dari ikan, seperti ada dari daging sapi atau ayam atau yang lain sebagainya. Jadi mungkin persaingannya di situ. Untuk selanjutnya ada filter harga bahan baku ikan laut, yang kita ketahui juga ikan itu musim-musiman ya. Jadi kayak misal ikan kembung hari ini berapa, terus hari besoknya tuh bisa tinggi harganya atau bisa rendah juga. Selanjutnya juga kayak bahan-bahan produk pendukung produksi lainnya seperti entah cabai, entah bumbu-bumbu yang lainnya, pasti akan mengalami kenaikan dan penurunan produk. Oke, selanjutnya terakhir, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari Pro Bisnis Canvas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.